kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kesehatan Kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai tips perawatan gigi anak dalam masa pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita kehadiran dengan Dr. Gigi Henry Fayol, MSP KGA. Beliau adalah dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Gigi Henry yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Henry, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, juga. alhamdulillah. Selalu semangat ya dok ya. Semangat. Dokter gigi anak gitu kan. Iya, Setiap gitu. hari berjumpa dengan anak-anak gitu ya. Jadi pasti ceria pembawaannya dok ya. Harus ya dok ya. Dokter, hari ini kita bahas seputar tips perawatan gigi anak. Tips ya, perawatan gigi anak dalam masa pandemi COVID-19. Nah ini kan kita belum tahu ya dok ya, kapan pandemi COVID-19 ini berakhir sih gitu. Tapi alhamdulillahnya kan vaksinasi nasional sudah mulai berjalan awal tahun ini 2021. Nah ini kan begini dokter, waktu awal pandemi kita tahu ya orang tua atau bahkan sampai sekarang ya dok ya masih banyak yang maaf ragu atau bahkan takut ya dok ya membawa putra putri mereka untuk pemeriksaan atau berobat ke dokter gigi anak. Walaupun mungkin kondisi giginya sudah cukup bermasalah nih gitu karena takut terpapar COVID-19 nih. Seandainya ke dokter gigi kan harus apa nih, membuka mulut lebar-lebar gitu ya dok ya. Bagaimana dokter, pandangan dokter pribadi sehingga tema ini sangat menarik sekali untuk kita kupas tuntas selama 1 jam ke depan. Ya, terima kasih nih, kebetulan pertanyaan yang sangat bagus dan di masyarakat dan ini banyak beredar, boleh nggak sih kita ke dokter gigi? Karena kan banyak kalau bisa pernah hashtag tunda ke dokter. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih pandemi ini COVID ini dibilang infeksi 1000 wajah ya. Jangankan pasien, dokternya juga pun takut. Karena teori itu banyak yang berkembang di masyarakat. Apalagi dikatakan pada saat itu penularan infeksi virus untuk di gigi sangat hebat sekali, katanya bisa menjadi airborne. Karena apa airborne itu adalah kita kan menggunakan alat-alat yang menyebabkan tekanan tinggi atau dia akan berubah jadi airborne. Jadi pada saat itu ya kita pun tenaga dokter gigi juga takut. Bukan hanya itu, makanya sempat ditunda. Jadi rumah sakit atau profesi kita dokter itu lagi mencari bentuk bagaimana sih kita untuk meminimalisir infeksinya ini untuk baik dari operator dan ke pasiennya. Maka itu dari standar profesi dokter gigi mengeluarkan tuh aturan syarat minimal yang harus dipunyai oleh rumah sakit atau praktek klinik. Standar protokol kesehatan. Protokol kesehatannya, baik ruangannya, baik tenaga alat equipmentnya, dan baik pencegahan infeksinya. Karena yang pasti kita latih itu juga bukan satu dokter giginya. Jadi saya bicara dulu operatornya. Karena kalau operator udah safety baru kita bisa melayani pasien. Terus dengan susternya. Karena bagaimana itu ada perubahan yang sangat drastis. Bagaimana kita sebagai dokter gigi harus disarankan pakai APD level 3. Terus kedua pakai masker. Terus susternya juga bagaimana cara sterilnya berbeda sekali. Jadi itulah dari rumah sakit atau tenaga kesehatan poligigi harus mempersiapkan diri untuk di masa pandemi ini. Jadi adaptasi menyesuaikan diri dengan mungkin regulasi baru gitu ya dok ya. Itu waktu awal pandemi kan tadi kan masih kaget kita semua gitu ya. Terus juga ada himbauan juga ya yang kalau tidak terlalu urgent ya sebaiknya mungkin ditunda dulu ya dok ya. Tapi dampaknya ternyata mungkin ya jadi kondisi gigi anak malah jadi makin berkembang tuh masalahnya gitu ya dok ya. Nah kalau sekarang kan alhamdulillah tadi kan standar protokol kesehatannya sudah bagus. Di Hermina Jatinegara juga seperti itu dong gitu ya dok ya. Artinya orang tua tuh tidak perlu ragu lagi membawa putra-putri mereka untuk datang berobat tadi ya dok ya. Jadi sebenarnya tadi kan resiko takutnya airborne atau droplet itu sebenarnya sudah bisa diminimalisir sekali ya dok ya. Oke, apa sih masalah-masalah yang mungkin ya dok ya
dokter banyak jumpai nih belakangan ini di anak-anak begitu dokter? Apakah memang tadi kasus mungkin ya gigi berlubang ya semakin meningkat karena mungkin sekolah daring, sekolah online itu dia. Ngemilnya banyak. Nah itu dia, betul. Tapi kan anak juga kan luas ya dok ya, 0 sampai 18 tahun ada bayi, toddler, artinya juga remaja, anak-anak usia sekolah gitu. Jadi bagaimana itu dokter permasalahannya? Jadi sebelum pandemi aja masalah tentang di gigi itu udah banyak. Bener dok. Jadi udah gitu anak kecil itu miniatur orang dewasa. Artinya jangankan anak kecil, orang tua aja ke dokter gigi takut. Iya kan? Nah pada saat ini dengan yang Mbak bilang kata daring itu, jadi sekarang tuh anak suka main game. Terus sambil main game biasanya dia ngemil kan. Nah orang tua juga kan bagaimana supaya ngemil. Jadi saya lihat lebih frekuensi untuk sakit gigi lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Udah gitu mereka kan untuk kontrol menghindari. Jadi kasus-kasus yang saya terima lebih banyak udah gigi sudah infeksi, udah agak berat ya, udah fungsi perototan saraf. Itu jadi lebih berat dari sebelum pandemi karena mereka menghindari ke dokter gigi itu. Jadi akan ada perubahan lifestyle juga ya dok ya. Belakangan ini tadi mungkin lebih banyak nyemil si putra-putrinya ini, kemudian juga kondisi giginya sendiri mungkin tidak terlalu dibersihkan dengan tepat betul, gitu ya dok ya. Apalagi ditunda lagi juga dengan pemeriksaan atau pengobatannya yang juga. Yang wajib biasanya rutin sekarang mereka udah mulai tunda karena itulah kekhawatiran orang tua apakah rumah sakit di Indonesia sudah siap untuk aman nggak gitu aman nggak kan? Gitu deh. Seperti itu ya dok ya. Tapi kalau yang untuk itu kan lebih ke anak-anak sekolah gitu ya dok ya. Kalau yang tadi mungkin bayi gitu ya atau toddler itu bagaimana, artinya 5 tahun pertama kehidupan gitu ya dok ya. Artinya kan juga ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dari orang tuanya nih yang perlu lebih evaluasi lagi begitu barangkali. Untuk biasanya yang di bawah 5 tahun ke bawah itu biasanya kan sekarang sebenarnya masalah sebelum pandemi tadi sama aja tuh mereka. Karena biasa di kita tuh sering susu botol, tidur malam. Karies botol itu ya dok ya. Kalau bahasa istilah medisnya nursing botol karies atau karies botol susu. Nursing botol karies ya. Jadi itu penggunaan botol susu pada waktu posisi tidur. Mungkin bukan air susunya yang itu, tapi posisi. Jadi keadaan tidur jadi terendam giginya. Jadi itu aja masih di masyarakat kita masih untuk mengedukasi masih agak susah. Masih banyak ya dok? Masih banyak. Jadi artinya kan apalagi sekarang orang tua supaya anak, dok kalau kita nggak kasih susu anak saya nggak bisa tidur dok. Besok kita nggak bisa kerja. Ini kasih susu juga. Apalagi, supaya kitanya juga bisa tidur orang tua gitu ya. Nah efeknya pada itu giginya berlubangnya banyak. Jadi banyak tuh anak-anak umur 0 sampai 4 tahun masih minum susu botol. Nah itu jadi kariesnya banyak sekali. Nah itulah yang kadang-kadang yang perlu dipentingkan bahwa edukasi sejak dari pertama harus diberikan kepada orang tua. Udah gitu sekarang apalagi di kota besar orang tua banyak yang kerja kan, diserahkan ke pembantunya atau baby sisternya, ke neninya gitu ya. Neneknya apalagi nenek deh, nggak sikat gigi apa yang penting nggak nangis katanya. Terus dua kalau mbak sekarang tahu sendiri anak kita kan lebih galak. Anak kita jadi beda jadinya untuk kebersihan mulut tidak terjaga lebih banyak. Jadi itulah kadang-kadang yang kenapa kita lebih ke dokter gigi lebih awal, edukasi itu yang mesti kita berikan. Jadi ada pertanyaan, dok ke dokter gigi apa? Sejak ada giginya. Sejak mulai tumbuh? Karena disitulah kita awal terjadinya penyakit gigi, karies gitu kan, dengan tidak membersihkan dari yang sederhana aja. Di usia-usia 6 bulan bahkan ya dok ya, sudah mulai perkenalkan, walaupun kan mungkin masih ASI eksklusif, belum minum yang atau belum makan yang macam-macam gitu dokter. Tapi resiko yang tadi itu juga tetap ya dok ya? Ya, karena di masyarakat juga taunya, giginya cuma satu, terus nggak bisa bersihin. Mereka lupa di dalam rongga mulut bukan hanya ada gigi, ada lidah, ada gusi. Nah itu dia. Nah itu juga kan kadang-kadang nggak dibersihin bisa kan menyebabkan jamur. Terus kedua banyak juga yang dok pakai beredar pakai odol dok. Odol apa dok yang pakai diperlukan? Jadi kadang-kadang informasi nggak sampai. Kapan anak boleh pakai odol? Jadi itu jadi kapan penggunaan odol? Jadi pasta gigi gitu ya. Pasta gigi jadi mereka cari di limbah Google biasanya kan. Nah itulah kadang-kadang biasa kan kalau kita iklan aman. Cuman itulah kita harus mengedukasi ke masyarakat
kapan sih untuk perawatan gigi? Nah itu yang penting, edukasi dulu baru ke treatmentnya. Jadi kalau kita cegah dari usia dini sebelum ada gigi, kan gigi masih sedikit, jadi lebih tidak banyak kesakitan giginya. Artinya pengertian menjaga kebersihan gigi dan mulut ya dok betul. ya? Kan nggak hanya gigi aja tapi ada tadi gusi, rongga ada mulut, lidah, rongga mulut, ada mungkin langit-langit yang juga perlu rutin dibersihkan gitu ya dok ya? Karena tadi walaupun tadi usia bayi sekalipun belum ada giginya, tapi kan kalau kita minum ASI gitu ya si bayinya ini kan juga lengket juga ya dok ya, perlu dilap, dibersihkan. Nah itulah, jadi kita harus mengedukasi bagaimana membersihkan rongga mulut. Jadi bukan hanya gigi aja, kepada orang tua. Ya, yang gimana sih caranya? Gitu. Dan nantinya orang tua juga bisa memberikan contoh ya ke putra-putri mereka tentunya ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tips perawatan gigi anak dalam masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Gigi Henry Fayol M, SPKGA. Beliau adalah dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi, nah ini bagus sekali temanya karena ini bisa dibilang kan edukasi ke orang tua atau ke caregiver ya dok ya barangkali ya. Karena kan masih ada juga sebagian yang ragu, takut. Dan untuk mengurangi ketidakpastian itu kita kan perlu mencari informasi langsung dari ahlinya. Dokter sendiri ini, dokter gigi sendiri yang sehari-hari praktek gitu kan di tengah pandemi ini. Mungkin udah hampir 1 tahun, jadi pengalamannya udah banyak ya dok ya. Dari awal-awal sampai sekarang adaptasinya juga udah mulai banyak mengalami perubahan dong pastinya ya dok ya. Kira-kira apa sih yang perlu ditekankan dok? Jadi seberapa aman dan memberikan kenyamanan gitu di tengah pandemi ini, kira-kira situasi di rumah sakit untuk membawa anak ke dokter gigi anak itu kira-kira seperti apa ya dok? Supaya anak juga nggak takut dok gitu kan, karena kan kemana-mana harus pakai masker nih. Betul. Jadi ini yang pertanyaannya yang banyak sekali yang karena kebetulan saya ditanya oleh orang tua, dok aman nggak sih ke poli gigi? Terus gimana tuh hashtag? Jangan ke dokter dulu. Jadi orang tua milenial ya dok? Iya, jadi apalagi sekarang kan udah berkembang kita ngasih nomor WA ke pasien, jadi mereka nanya, sering tanya kan. Konsul online gitu ya? Online, jadi itu emang, jadi sebenarnya yang takut juga bukan pasiennya, dokternya juga takut. Karena informasinya banyak yang masuk tuh, dari airborne. Terus kita harus melengkapi ruangan kita harus bagaimana minimalisir. Jadi kalau dari standar profesi dari kedokteran gigi itu ada beberapa item yang mesti dipenuhi. Minimal kita dari itu pakai APD level 3. APD level 3 artinya kenapa? Kita level 3 yang tertinggi. Karena kita itu bekerja di mulut pasien. Sumbernya COVID. Iya. Berjarak, apalagi dokter gigi anak kan. Kecil sekarang mesti dekat ke mulut pasien. Jaraknya jaraknya dekat. Dengan itu kita mesti APD level 3. Terus pakai masker. Nah, itu juga sangat kendala. Jadi saya bahas satu persatu dulu ya. Dengan pakai APD level 3. Sebelum pakai APD level 3 aja pakai biasa, anak-anak udah takut ke dokter gigi. Sekarang saya pakai pakaian astronot, belum masuk udah teriak di lubang. Itu kendala. Terus kedua, dengan dia datang gini, jadi buka mulutnya sangat susah sekali. Jadi kenapa? Kendala sekali itu dia. Jadi anak-anak sudah, dokternya juga kendala dengan pakai APD level 3. Gerakannya juga terbatas karena kita pakai itu. Terus kedua, kita ruangan. Ruangan itu ada minimal standar yang mesti dilengkapi oleh rumah sakit. Minimal sirkulasinya harus bagus. Kalau yang benar sih tekanan negatif jadi 0. Itu hanya ada beberapa rumah sakit di Jakarta yang sudah buat. Tapi itu tekanan negatif. Ya, tapi itu sangat benar bongkar semua. Jadi rumah sakit dari profesi bikin aturan bagaimana kita sirkulasi, artinya kita mesti buka sirkulasi udara keluar, jadi setiap pasien bisa keluar. Karena kenapa? Itu dia airborne itu. Terus kedua, kita mesti dilengkapi dengan suction droplet. Suction droplet itu adalah suatu alat yang bentuknya pernah kerimbat nggak mbak? Iya dong. Pakai alat kayak begitu, itu
Jadi taruhnya di mulut, dekat mulut pasien. Jadi kita bekerja. Jadi kita pakai mangkok bekerja di situ. Jadi udara yang kita kalau ngebor itu airborne itu bisa masuk ke alat itu. Jadi itu harus dilengkapi. Jadi ini di atas kepala si anak ya, mulut si anak. Terus kita harus kerja ngebor. Jadi bayangkan kita udah pakai APD level 3, terus udah gitu pasien suruh duduk, dikasih lagi alat kayak buat rambut. Krimbat tadi. Krimbat begitu. Buat mengeringkan rambut. Jadi kita masuk lagi tangan ngebor ke dalam itu, sekarang suka anak itu jadi lebih takut. Nah itulah karena mesti dilakukan itu. Jadi supaya meminimalisir. Misalnya karena kenapa yang ditakutin untuk teori yang sekarang adalah penggunaan alat berketegangan tinggi, misalnya bor atau untuk yang syringe suction itu akan mengeluarkan bor udara. Suction ini resiko tadi ya dok ya? Yang ditakutkan ya? Airborne, yang di udara itu kan partikelnya itu. Nah itu yang ditakutkan oleh dokter gigi maupun pasien. Udah gitu jadi kita juga dilengkapi dengan HEPA filter. Jadi seandainya lolos yang dari suction droplet, kita punya HEPA filter. Tujuannya yang di udara ini bisa kita saring. Kan bisa juga kan kelepasan tuh udaranya. Jadi kita masih mengacu teori. Walaupun sekarang masih pro dan kontra, tapi sampai saat ini belum ditarik tuh bahwa airborne itu di gigi berbahaya, masih berlaku. Jadi dari ke suction droplet, setelah pasien baru kita buka jendela. Jadi sirkulasi udara keluar. Nah, dan juga jadi kita suction droplet ruangan udah minimal dari 3 itu kita udah boleh agak nyaman lah untuk pasien. Jadi profesi mewajibkan. Makanya pas waktu awal-awal bulan itu alat itu laku sekali. Inden karena seluruh Indonesia butuh alat itu. Berapa ribu sedangkan kita jadi inden. Jadi kita tergantung dengan alat itu. Dan yang sekarang mesti lagi ditambahin untuk ganti APD-nya kita mesti ganti ruangan sendiri. Jadi pasiennya malah sekarang ada lagi yang berkembang pasiennya dikasih APD juga. Jadi itu jadi rumah sakit lagi mencari bentuk bagaimana untuk menghadapi pandemi ini. Menghilangkan 100% nggak bisa, cuma meminimalisir untuk menghadapi ketakutan dari masyarakat. Jadi sebenarnya yang takut bukan masyarakat aja, dokternya juga pun takut karena airborne itu. Dan saya juga ini terasa sekali ya kerja dengan APD level 3 sangat mengganggu sekali dengan kelengkapan yang mesti diperlukan itu. Tapi tetap dioptimalkan ya dok ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Betul. Tentunya. Gitu apalagi ya, dok, anak-anak lihat kita aja, ini bukan dokternya lagi dikasih nggak bisa. Jadi anak kan ada yang kooperatif, ada yang kurang kooperatif. Rata-rata kurang kooperatif. Apalagi mau dicabut giginya Mbak, waduh. Jadi pas ketemu, ini bukan dokter saya katanya. Kita kan udah pakai masker, udah pakai APD, ketutup. Jadi antara suster sama dokter matanya. Udah nggak ada bedanya. Jadi yang beredar kan sekarang pada APD yang bukan APD ya, baju dokter hazmat itu sebenarnya untuk ke rumah sakit aja, tapi kalau sudah kerja kita pakai APD level 3 biasanya begitu. Oke, karena kan tadi juga kita anak-anak juga kan resiko jangan-jangan dia OTG juga. Nah itu dia. Ya. Walaupun kan screening setiap kali masuk rumah sakit kan pasti sudah selengkap itu ya dok. Betul. Ya, tapi kan kita nggak tahu juga ya dok kalau memang belum ada gejala seperti itu. Apalagi pertama-tama sih kita dokter anak utama profesi aman nih dulu kan anak-anak tuh. Jarang tuh kena COVID, lebih kurang dewasa. Ternyata teori terbaru anak-anak OTG berat, gampang OTG yang tidak terdeteksi karena dia data tubuhnya bagus. Nah, jadi kita lebih takut lagi. Jadi sekarang kan di screening di rumah sakit kan waktu itu hanya ada beberapa rumah sakit yang pakai swab. Tapi ada kendalanya pasien nggak mau pakai bukan swab namanya PCR. Ari nggak mau, akhirnya kita yang saat ini dengan suhu tubuh aja. Cuman kalau OTG kan nggak kelihatan. Jadi kenapa kita pakai APD level 3? Kenapa itu kita anggap pasien dan dokter adalah OTG, apalagi di masa ini. Jadi saling melindungi. Nah itu dia, itu jadi kendala-kendala itu yang sekarang kita sudah beberapa rumah sakit di Jakarta udah berusaha untuk meminimalisir infeksi virus ini. Jadi untuk sekarang nggak perlu takut lagi selama kita menjalankan prokes itu nggak masalah. Justru kalau kita tidak ke dokter gigi malah lebih berbahaya lagi kesehatan gigi mulutnya. Resikonya ke depannya dok ya. Dengan kadang-kadang orang tua lupa untuk virus ini kan hubungan dengan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu perlu apa? Perlu makanan. Makan dulu perlu rongga mulut yang bagus.
Kalau giginya udah sering infeksi, pasti makannya kurang, daya tahan rendah, jadi mempengaruhi rentan, ke tadi ya dok ya, daya tahan tubuh si anak gitu ya dok ya. Apalagi tadi nafsu makan jadi berkurang, belum nanti mungkin jadi masalah belajar juga ya, karena kan bagaimana mau belajar mau fokus dikit-dikit ada keluhan di giginya gitu, pusing lah, nyeri lah atau apa gitu ya dok ya. Intinya jadi jangka panjangnya malah jadi jauh lebih berat ya dok ya. Lebih berat daripada ini. Jadi kalau untuk saya saranin bau, jadi untuk sekarang ya kita takut jangan, waspada penting. Waspada. Walaupun beberapa rumah sakit di Indonesia sudah, karena di profesi kita cukup ketat sekali untuk praktek ini harus syaratnya minimal harus disediakan. Karena sebenarnya jangan takut, dokternya pun takut kalau kita nggak lengkap. Jadi karena yang gampang tuh dokter, karena kita bekerja berapa sentimeter, resikonya terpapar. Tapi mungkin ya tadi jarak antara pasien satu dengan pasien lainnya juga seperti apa dokter? Karena kan kita perlu mempertimbangkan juga ya dok ya. Terus juga patient safety-nya tuh seperti apa gitu. Artinya yang perlu diketahui lagi nih oleh orang tua ataupun yang perlu diedukasikan ke anaknya juga ya. Misalnya orang tua sebelum membawa anak rumah sakit kan juga pastinya kan akan memberikan arahan-arahan juga supaya anak juga jauh lebih tenang, jauh lebih kooperatif, walaupun tadi mungkin ada rasa takut, tapi kan tetap harus berobat nih supaya terhindar dari komplikasi lah ibaratnya. Jadi emang untuk jarak antar pasien itu banyak teori yang berkembang. Jadi ada yang berapa menit, setengah jam atau berapa jam, tergantung dari equipment dari rumah sakitnya. Karena yang ditakutin ada airborne itu, kita kerja tiba-tiba kan dari udara itu ada di ruangan. Nah itulah mesti alat bantunya. Satu, makanya di rumah sakit kita itu dilengkapi dengan HEPA filter. Jadi filternya saya pakai 2, terus kedua kita buat exhaust ya gede. Jadi setiap itu kita nyala terus Mbak, itu panasnya setengah mati. Jadi kita di rumah kita kasih exhaust, jadi kita menyedot udaranya keluarnya benar-benar. Jadi 5-10 menit lah kita, karena 10 menit sekali itu kita bersihin semua ruangan, ruangannya kita bersihin semua, karena kebetulan dokter dan suster juga takut. Jadi kita emang safety banget. Terus juga kita di swab juga di PCR. Misalnya kayak ada suster atau dokter yang terkena setelah pemeriksaan, kita di tracing dulu. Jadi saya sering dicolok-colok nih Mbak. Suster saya kena, saya di tracing lagi. Saya pernah 3 kali seminggu. Jadi kalau kita kena di tracing 1 minggu atau 10 hari, yang bisa Mbak suster saya kena, saya masih dicolok lagi. Jadi kalau setelah itu nggak boleh. Jadi tutup, di lockdown. Jadi kita pun di rumah sakit juga tinggi juga protokolnya. Jadi apabila misalnya ada ketat ya. Jadi apabila ada yang terkena, kita kan wajib, tenaga medis wajib di PCR kan. Terkena satu, nanti di tracing. Wah, Dokter Henry nih praktek ini walaupun saya minggu kemarin kena tracing. 4 hari yang lalu suster saya kena OTG, walaupun OTG loh, waktu udah citi-citi udah ini dicolok lagi, kita diperiksa lagi sampai dinyatakan saya tidak bebas dari ini. Jadi jadi dari rumah sakit standar untuk penjagaan ini udah cukup tinggi sekali. Karena kenapa? Karena saya berhubungan dengan pasien anak. Kita tahu sendiri kan anak-anak begitu, apalagi orang tua. Kan kalau datang pasiennya bukan sendiri, 3 orang, 4 orang, satu yang berobat satu, yang nganter sekampung. Tapi kalau lagi pandemi begini pendamping cukup 1 ya dok ya? Teorinya begitu. Tapi pernah kita lakukan begitu, tapi rata-rata yang di luar nangis. Jadi itu emang kadang-kadang susah kalau sama di power emak-emak kan susah kita lawan. Dok, saya cuma sendiri, anak saya 2 di luar, gimana dok? Ya sabai kayak gini. Ya akhirnya kita suruh main di luar aja. Tapi rata-rata itu dia saya bilang, cuman di tempat saya udah lumayan cukup bagus. Oke, baik dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Karena dari pertanyaan ini nanti bisa kita gali lebih dalam lagi dan juga kita kaitkan ke materi lebih luas lagi ya dok ya. Oke, bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anak Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Rima dari Jatiwaringin. Pertanyaannya ini menarik dokter. Dok, anak saya ini masih remaja. Laki-laki punya karang gigi. Sejauh ini dia tidak banyak ada keluhan. Tapi kadang-kadang gusinya mengalami ngilu dan agak bengkak. Kalau sedang kambuh masalah gusinya, biasanya saya suruh dia kumur-kumur pakai air garam atau cuka apel. Mendingan tuh gejalanya dok.
selama 2-3 hari kemudian. Apakah di tengah pandemi begini, pembersihan karang gigi bisa ditunda ya dok? Apakah cukup kalau kita pakai obat-obatan alami saja seperti air garam sebagai antiseptiknya? Terima kasih dokter. Karang gigi di usia remaja, karang gigi ini apa sih pentriggernya gitu ya dok ya? Pencetusnya apa? Apakah sama dengan gigi berlubang juga, pola makan, apalagi ini remaja, mungkin udah bisa jajan-jajan online gitu. Macam-macam deh. Terus mungkin oral hygiene-nya kita nggak tahu ya dok ya. Tanggapannya bagaimana dan seandainya ditunda untuk scaling nih resiko kedepannya juga bagaimana ya dok ya? Jadi kita sebelum bahas itu kita masuk dulu apa sih karang gigi itu dulu. Proses pembentukan karang gigi adalah karang gigi adalah sisa makanan yang menempel di gigi atau di gusi yang berapa lama tidak disikat. Jadi ada mengalami mineralisasi menjadi karang. Namanya, mineralisasi ya. Karang kan jadi namanya karang artinya disikat pun tidak bisa hilang. Dan karang itu bisa menempel di gigi, bisa menyebabkan gigi berlubang, nempel di gusi, dan nempel di bawah gusi. Oh, lokasinya. Kalau lokasi di gigi, efeknya lubang gigi. Kalau di gusi, kalau di gusi, gusi akan gusinya berdarah. Merah namanya gingivitis. Gingivitis. Radang gusi. Nah, tadi kalau caranya gimana treatmentnya? Treatmentnya kalau sudah karang gigi mesti di scaling. Karena dengan sikat gimana pun agak susah karena sudah terbentuk jadi karang. Itu udah terbentuk berbulan-bulan, tahunan bisa? Enggak, berminggu lah. Jadi tidak tersikat kan, mineralisasi disikat. Nah kalau untuk yang tadi ibu tuh bagus juga, itu hanya simptomatik aja, artinya hanya sementara aja menghilangkan. Karena sumber infeksinya kan tidak di apa-apain. Jadi cuma efek dari radang gusi, semua radang kan bisa menyebabkan sakit, panas, merah dan lain-lain. Itu hanya mengatasi gejalanya aja gitu ya. Jadi itu aja. Tapi idealnya ya harus dibersihin karang gigi. Karena efek dari radang gusi lebih parah lagi. Satu, nanti di dalam gusi itu ada tulangnya. Tulang alveolar yang megang gigi, itu bisa turun. Terus lama-lama giginya akan goyang. Gitu, gusi turun, gigi goyang gitu ya dok ya. Jadi idealnya ke dokter gigi untuk bersihin karang gigi. Terus pertanyaannya aman nggak? Ya itu dia saya bilang untuk saat ini banyak rumah sakit sudah mengatasi, meminimalisir untuk mengatasi infeksi virus. Jadi kita udah siap dengan alat-alat bagaimana kita untuk scaling itu. Saya bilang pakai suction droplet, pakai ruangan yang itu. Jadi sudah tidak masalah untuk sekarang. Tidak masalah ya untuk sekarang ini ya. Jadi gitu kita udah mulai beradaptasi lah dengan virus ini. Iya, tapi memang diperhatikan ya ini kan berarti penyebab utamanya si karangnya ini ya yang mesti di scaling gitu ya. Bukan mungkin sesaat aja tadi ada masalah ini dikasih antiseptik, air garam cukup apel gitu ya dok ya. Tapi ini nanti penyebab artinya akar masalahnya ini yang perlu dievaluasi ya dok ya. Oke, jadi langsung dibawa aja ke dokter gigi ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Jihan, Ibu Jihan dari Tangerang. Dok, gigi susu anak saya nih mulai goyang nih, gigi susu anak saya mulai goyang. Apakah harus dicabut ke dokter gigi? Apakah dibiarkan saja tanggal dengan sendirinya? Ini berarti usia berapa ya kira-kira? Nggak dijelaskan soalnya. Saya pancing pakai benang di giginya yang goyang dok, tapi anak saya malah ketakutan, takut berdarah katanya. Kira-kira bagaimana ya dok ya? Iya ya dok ya, artinya pendekatan orang tua ke untuk mengatasi gigi anak kan bisa variatif nih gitu ya. Nah kita kan mau menghindari supaya tidak terjadi trauma atau apa. Jadi kapan juga sebaiknya dibawa ke dokter gigi kalau kondisinya seperti ini gitu, gigi gusu yang mulai goyang gitu dokter. Sebelum masuk itu kita awal dulu gigi susu atau gigi sulung. Gigi sulung. Jadi kita mesti tahu dulu bahwa gigi sulung itu ada 20. Jadi kita melihat fase dia tumbuhnya dari 0 sampai 5-6 tahun. Gigi seri ke taring ya itu dia ada waktunya, tanggalnya taring ke belakang ada waktunya. Jadi biasanya berakhir di umur 12 tahun. Gigi susu kita fungsinya harus tahu juga. Selain dia untuk fungsi mengunyah, dia fungsinya untuk menjaga tempat parkir gigi tetap yang akan muncul. Tempat parkir. Iya, jadi kita kayak bahasa awam aja kan. Jadi kan gigi susu nih di bawahnya ada tempat parkir. Kalau kita copot sebelum waktunya, dia yang akan miring. Jadi yang ini akan berjejal. Salah satu potensinya. Jadi patokannya dicabut satu sesuai dengan usia kronologis artinya usianya pas mau dicabut kapan kan dokter tahu pasti. Terus kedua dia sudah goyang. Goyangnya juga ada penyebabnya. Goyang gara-gara infeksi
atau goyang gara-gara waktunya, atau tumbuh sudah double. Oke. Nah, dicabut. Kita nggak bisa nebak-nebak dok kalau bisa, gitu ya. Ini bisa. Goyangnya kenapa? Nah, makanya perlu ke dokter gigi. Nah, kenapa mesti dicabut? Satu, gigi goyang itu, misalnya gigi goyang gara-gara infeksi tetap sakit. Karena seharusnya tidak dicabut. Makanya tadi usianya nggak dikasih tahu tuh. Nah, karena usia menentukan sekali tuh untuk giginya. Nah, ini bisa usia berapa sih ya kemungkinan dok? Nggak bisa ya dok? Nggak bisa, ditebak ya, dok? gigi Grahamanya kan umur... Karena tiap anak beda-beda ya dok ya? Gigi taring kan umur atas itu 12 tahun. Taring bawah utuh 9 tahun. Gigi seri depan 6 tahun. Jadi range-nya satu giginya kita nggak tahu, terus juga ada lubang apa enggak kita nggak tahu. Jadi untuk mengatakan dicabut itu nggak tahu, tapi kalau disebutkan giginya gigi berapa dan usianya mungkin saya bisa prediksi, oh ini giginya lebih ke arah mau diganti. Kalau misalnya di umur 8 tahun gigi Graham, wah ini lebih ke arah infeksi karena belum waktunya tanggal. Dia goyang. Jadi terus kita balik lagi, kenapa gigi goyang harus dicabut atau dirawat? Kalau seandainya giginya memang masih bisa dirawat, misalnya gigi Graham goyang, Graham susu ya umur pasiennya kita andaikan umur 8 tahun, dia goyang. Dan itu kalau masih bisa dirawat, pasti kita rawat. Namanya perawatan saraf akar gigi. Wah, udah masuk PSA. Iya, gitu PSA. Karena kenapa? Kita harus mempertahankan selama mungkin. Nah, tapi kalau seandainya tidak dipertahankan, mesti dicabut. Karena kenapa? Gigi yang sakit bengkak itu nggak nyaman juga. Terus kedua, misalnya gigi depan kita harus cabut yang goyang. Kenapa? Karena kita bayangin Mbak ya, kalau sakit gigi, terus giginya goyang, makan akan sakit. Kita akan menghindari di gigi yang goyang. Jadi anak-anak itu akan malas makan. Atau makan ngunyah satu sisi gitu. Betul. Nah makanya itu kalau ada tips yang masih bisa dipakai, misalnya gigi depan, misalnya ya kita makan yang agak keras, makan apel atau apa, minimal gak sengaja. Anak sekarang tuh lebih takut dari waktu zaman saya dulu. Zaman kita orang tua udah begini, siap ditarik. Anak sekarang itu beda. Jadi lebih takutnya lebih tinggi. Udah gitu sekarang untuk anak-anak itu kita lebih karena psikologinya. Bagaimana anak itu supaya tidak takut. Karena orang tua sekarang itu yang suka dilupakan. Jadi kalau anak sudah takut, nanti akan seterusnya mereka tidak ke dokter gigi. Nah itulah gunanya dokter gigi anak. Kita bagaimana caranya untuk perawatan gigi supaya anak tidak takut. Nah, itu dia di situ. Jadi sebenarnya jangan menunggu bermasalah tadi, makanya bagus sekali pendekatan dari awal tuh sudah dibawa untuk diperkenalkan ya dok ya. Bahkan tadi dari pertama kali mulai tumbuh gigi gitu ya dok. Tapi kalau untuk bayi-bayi itu bagaimana dok? Artinya kan tadi 6 bulan sudah mulai tumbuh gigi misalnya. Ada satu aja gitu kan. Dan orang tua mau membawa anak di tengah pandemi begini, apalagi kan belum boleh pakai masker, anak 2 tahun ke bawah gitu ya dok. Jadi resikonya juga apa yang perlu diperhatikan juga ya dok ya untuk kasus-kasus yang masih istilahnya 2 tahun pertama lah kehidupan ini. Ya itu juga bagus juga pertanyaan. Untuk zaman pandemi ya agak ditunda dulu ya sampai kita minimal vaksin udah semua. Terus kedua sebenarnya kan penyakit ini masih penyakit baru, jadi kita lagi menemukan bagaimana masih belajar semua ya, jadi ya. Kita nggak pasti, makanya dibilang COVID ini 1000 wajah. Jadi artinya yang udah agak bermasalah aja kita mulai ke dokter bisa sudah bengkak, sudah ada lubang-lubang, sudah mulailah ke dokter gigi. Itu. Jadi kalau yang untuk anak-anak lebih baik dihindarkan. Tapi yang penting kan sekarang udah ada Mbah Google kan. Kita bisa tanya bagaimana cara membersihkan. Tanya Mbah Google. Karena saya juga, sekarang juga banyak tuh dokter-dokter mintanya nomor telepon WA dokter. Jadi kadang-kadang dokter ngasih ke pasien untuk kita lebih. Jadi telemedicine-nya jalan gitu ya dok jalan. Jadi kita ngasih tahu informasi. Kayak saya misalnya pasien, dok gigi sakit nih, coba difoto deh gini-gini. Oh coba saya lihat. Kirim foto, kirim video untuk membantu dokter jadi minimal, melihat ya. Kunjungan dia ke saya nggak banyak. Jadi misal giginya kayak tadi goyang bengkak. Oh ternyata gigi belakang tuh infeksi. Om saya kasih resep aja ke dia. Tolong bisa beli ini. Kasih penjaganya. Oh harus ke dokter. Jadi artinya kita meminimalisir. Terus tunda dulu deh ke dokter nanti ini. Karena kita harus ngatur juga. Dokternya juga sekarang dalam pandemi ini juga terbatas waktunya. Karena dengan pakai level 3 dengan masker. Saya itu 1 jam udah nggak kuat lagi. Jadi artinya kita tuh kerja dengan oksigen kurang. Jadi mau ngapain jadi agak susah. Terbatas tadi ya dok. Udah itu apalagi sebagai dokter gigi anak beda dengan dokter gigi anak. Karena saya harus banyak ngerayu anak itu bagaimana supaya dia mau
mau cabut gigi kan suntik. Saya mukanya udah nggak bisa ngelihat, ngerainya udah nggak bisa. Jadi saya kita tuh dokter perlu effort yang banyak. Benar-benar. Jadi butuh effort yang lebih banyak. Jadi artinya sebagai dokter gigi atau jadi kita harus lebih coba kan sekarang interaktif dokter banyak mintain nomornya, rata-rata hampir semuanya dokter tuh akan ngasih ke pasiennya. Karena artinya supaya pasiennya juga tidak kalau parah kita menjalin trust juga ya trust, kan. Ya. Dan kita juga meminimalisir kunjungan. Jadi dengan bisa di-skip kan berapa kali kunjungan, kita berobat. Nanti kalau seandainya dengan treatment yang sekarang kan juga banyak yang dokter yang online, yang ke rumah sakit, yang apalagi yang udah umur-umur kan takut juga ketemu. Bener, Dok. Nah jadi lebih ke arah situ. Oke, berarti dari orang tua pun juga harus menyadari ya dok ya sebenarnya ini ke dalam kondisi yang urgent yang seperti apa sih yang kurang lebih mesti dibawa ke dokter dan memang kalau enggak ya untuk sementara mungkin ditunda dulu sampai kondisinya memungkinkan karena kan tadi kan juga banyak faktor yang perlu dipertimbangkan juga ya dok ya. Apakah memang kalau yang sudah urgent tuh yang ya sudah berdarah ya sudah sangat mengganggu aktivitas anak-anaknya sampai benar-benar mungkin dalam kondisi yang berat juga seperti apa itu pengaruhnya artinya kan gak hanya lokal ya khawatirnya ke mana ya daya tahan tubuh kan daya tahan tubuh tadi sistemik segala macam ya dok ya. Iya kan seperti kita yang sering kalau kita sakit gigi otomatis ada lagu daripada sakit hati gigi tuh lagunya siapa Maggie Jet tuh sampai dibuat lagu tuh gigi artinya sakit gigi itu sangat mengganggu sekali mau tentara mau apa sangat mengganggu sekali. Jadi apalagi zaman daring sekarang itu banyak sekali pasien atau anak-anak yang giginya bermasalah. Cuman itu dia kepercayaan dari masyarakat mestinya kita bangkitkan lah. Udah mulai nih rumah sakit sudah mulai menyiapkan equipment untuk meminimalisir COVID. Jadi jangan takut, jangan waspada penting. Waspada ya. Penting karena jangan kita lupa adalah gigi itu rongga mulut adalah pintu utama untuk kesehatan tubuh. Disitulah kita bermacam-macam makanan yang baik masuk, kuman yang jelek juga masuk. Nah itu yang mesti kita jaga dan untuk anak-anak tipsnya mengenalkan ke dokter sejak awal lebih bagus karena lebih baik kita edukasi dulu karena cara sikat gigi dari awal. Nah itu yang paling penting. Jadi lebih kepada ke situ preventif arahnya ya dok ya. Oke dokter kita jeda dulu sebentar nanti lanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Gigi Henry Fayol, MSPKGA. Beliau adalah dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Masih membahas mengenai tips perawatan gigi anak dalam masa pandemi COVID-19. Dan dokter dilanjutkan Dr. Henry ya. Jadi sebelum closing statement, karena tadi kan kita mindsetnya nih ya preventif lah ya. Karena sekali lagi kita tidak tahu nih pandemi sampai kapan, tapi kan tadi kan tetap dijaga protokol kesehatannya 5M ya dok ya, bukan 3M lagi 5M. Kemudian juga yang terpenting adalah edukasi tadi dok ya, edukasi dari mungkin dokter gigi anak ke anak-anak yang mungkin lagi menonton, anak-anak sekolah atau mungkin orang tuanya, caregivernya, neninya barangkali gitu ya dok, atau nenek kakek gitu kan, om tante. Jadi apa sih yang perlu diedukasikan? Karena kan sebagai orang dewasa juga harus memberi contoh ya dok ya, supaya ini bisa ditiru yang bagus-bagusnya aja gitu. Kira-kira seperti apa dokter? Ya terima kasih nih emang untuk closing statement di zaman pandemi ini yang perlu kita perhatikan adalah kita lebih ke arah preventif. Karena kenapa emang lebih baik kita menghindari daripada sudah kena preventif, lebih baik dari kuratif. Caranya gimana? Ya pertama ya kita harus jaga kebersihan mulut. Sikat gigi minimal 2 atau 3 kali sehari. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun ke bawah, mesti dibimbingan orang tua. Karena anak-anak itu biasanya asal sikat gigi sudah bersih. Yang penting wanginya sudah selesai, sudah sikat gigi. Jadi perlu pendampingannya. Terus gimana dok supaya sikat gigi yang benar? Ada teorinya. Kalau nggak minimal prinsipnya sama aja kita bersihin mandi. Semua gigi terkena oleh sikat atau odol. Jadi ngebersihin. Jadi yang penting adalah bagaimana gigi itu tersikat.
Jadi perlu pendampingan orang tua atau apa untuk anak-anaknya. Apalagi di zaman sekarang daring ini lebih banyak main handphone atau apa, jadi makanan ngemil itu perlu. Jadi itu perlu pendampingan. Jadi pencegahan itu lebih baik. Jadi terus kedua, apabila terjadi sakit gigi yang seperti tadi pertanyaan itu, kita lihat dulu bisa nggak kita cegah dengan yang simptomatik yang gejalanya. Apabila tidak mengurangi gejala, apabila ya pergi ke dokter giginya atau konsultasi dulu, kalau nggak langsung ke dokter gigi. Karena kita harus menanggulangi penyakitnya. Karena kalau semakin parah akan mengganggu. Karena kan perlu kita ingat bahwa rongga mulut itu adalah gerbang utama untuk kesehatan tubuh. Di zaman pandemi sekarang, untuk menghadapi virus itu kan perlu imun. Imun itu perlu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu perlu makanan yang bagus. Makanan yang bagus perlu gigi yang mulut yang bagus. Iya, buat ngunyah. Iya, buat ngunyah. Jadi kita bayangin apabila kita makannya kurang, otomatis dia daya tahan akan berkurang. Jadi caranya gimana? Hubungi dokter gigi yang langganannya, atau cari rumah sakit yang sudah atau klinik-klinik yang sudah mempersiapkan praktek untuk menghadapi pandemi. Jadi kita ada ini takut jangan, waspada penting. Jadi kita cari dengan kita prinsipnya penyakit kalau kita treatment lebih awal lebih bagus. Dok, sekali lagi nih, kalau yang tadi inisiatif nih orang tua, mungkin untuk mengatasi simptomnya tadi ya dok ya, kasih obat yang artinya dijual bebas nih gitu, ya, barangkali untuk pereda nyeri, ini boleh nggak sih dok? Artinya jadi pertanyaan juga nih, atau mungkin anak-anak boleh nggak sih untuk terhindar dari COVID pakai obat kumur gitu kan ya? Kan ini juga sering ditanyakan, karena tadi kan harus meningkatkan imunitas, kita juga perlu menjaga kebersihan rongga gigi dan mulut gitu ya dok ya. Jadi rongga mulut gitu, kira-kira seperti apa dokter? Ya itu dia, pertanyaan bagus. Emang untuk mencegah sakit simptomatik itu emang kita perlu painkiller. Ya painkiller kan biasa kita pakai untuk anak-anak kayak penurun panas kayak Salmo, Panadol dan teman-temannya, itu nggak apa-apa untuk sementara waktu sebelum kita ke dokter. Karena kenapa? Kalau semakin sakit anak udah nggak mau ke dokter gigi. Terus kedua, untuk penggunaan obat kumur itu ada indikasi ya, ada 6 tahun ke bawah dianjurkan tidak. Terus karena kenapa? Obat kumur juga, pemakaian obat kumur terlalu sering tidak bagus. Karena dia selain dia mematikan kuman-kuman yang tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan juga mati. Jadi yang dibutuhkan mati juga. Dan di obat kumur itu juga ada indikasi juga. Ingredientnya kita lihat apakah antibiotik berapa banyak. Ada lebih ke arah sterilin, ada untuk bau mulut, ada itu banyak tuh. Jadi kita sebagai dokter gigi kita lihat tuh kalau dia radang gusi beda obat kumurnya. Jadi kalau untuk harus sesuai dengan indikasi. Jadi obat kumur yang sekarang tuh banyak kan yang beredar di masyarakat. Nah itu yang perlu di minimal kalau ke dokter gigi tanya ke dokter pribadi, dok kalau ini saya pakai apa? Jadi kan dokternya lebih tahu dari ini. Kalau nggak yang pakai yang umum-umum aja. Gitu. Yang terpenting juga tadi oral hygiene-nya, kalaupun harus anak nih pengen ngemil gitu ya dok ya. Tadi arahkan mungkin yang sehat-sehat, yang mungkin apa sih buah atau apa yang lengket-lengket nih ya sebenarnya nggak dilarang juga, yang penting tadi langsung dibersihkan juga gitu ya dok. Emang salah satu kendala itu manis dan lengket itu menyebabkan terjadinya karies atau lubang gigi. Itu emang harus dihindarkan. Cuman dihindarkan emang susah ya, namanya anak kecil kan ada fase dia menikmati. Jadi kalau kita sudah ngasih makanan yang bisa menyebabkan karies, ya kita juga harus untuk memperhatikan juga kebersihan mulutnya. Jadi jangan ngasihnya aja, bersihnya enggak. Jadi para ibu-ibu tuh kalau ngasih dilihat minimal jangan kita dampingi. Karena kenapa? Medicine lengket adalah satu sarana atau untuk media untuk kuman untuk lubang gigi. Iya, Dokter Henry, mungkin karena waktunya terbatas, jadi mungkin take home message-nya singkat saja mengenai tema hari ini, khususnya kepada orang tua yang sedang mengikuti program ini ya dokter ya, singkat saja silakan. Jadi untuk orang tua yang punya anak-anak, jadi lebih baik kita preventif pencegahan dulu gigi dan mulut. Apabila ada lubang gigi atau sakit gigi, hubungi dokternya, karena kita perlu ingat waspada penting tapi takut jangan. Oke, dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.